Ya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal yang telah dengan Tuan Maja, dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari KPL. Di sini kita akan mewawancarai KIKP yang ada di Jalan Cibolang Raya. Ini berarti sebelumnya kenalin nama Anda siapa? perkenalkan nama saya Raka Setiawan. Ya mungkin langsung aja ya ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bisa dijelaskan progres singkat usaha ini mulai dari bidang usaha, jumlah karyawan dan struktur organisasinya? Yang kalau misalnya untuk karyawan kita ada 5 orang, masing-masingnya semua lagi betul. Oh, kalau misalkan organisasi itu berarti ada atasannya. Oh, itu berarti bergerak di bidang makanan ya. Pertanyaan kedua, bagaimana pimpinan biasanya memberikan arahan atau instruksi kepada karyawan kalau misalkan atasan itu kalau misalkan kasih arahan itu biasanya di komunikasinya langsung atau di chat atau gimana? Yang paling kadang-kadang langsung apa yang cek. Tapi kalau misalkan ada segi penyampaian jelas ya berarti. Biasanya kalau dari media chat sendiri itu dari media sosial apa? Bisa disertakan dari Pertanyaan ketiga, media komunikasi apa yang paling sering digunakan dalam menyampaikan informasi kerja, misalkan kalau lebih seringnya di grup atau langsung? di grup sendiri. Kalau lebih seringnya di grup. Ya, berarti ini kita komunikasi. Bagaimana karyawan menyampaikan laporan saran atau temuan pada pimpinan, misalkan ada hal yang bikin perusahaan itu harus ngomongin ke atasan itu? Apa nih? Yang paling rapat teknis. Atau materi mungkin kalau misalkan dari permasalahan seperti ada masalah di tempat itu saja mungkin informasinya Langsung telepon ya Pak. Yang kelima, seberapa terbuka pimpinan dalam menerima masukan dari karyawan? Ya, itu sih. Ya, tergantung warga ya. Kemudian bagaimana komunikasi dan koordinasi antara sesama karyawan atau antar bagian dalam perusahaan, misalkan A sama karyawan lain itu komunikasinya kayak gimana? Ya, sama karyawan. paling ya sama sih kayak Tapi pas atau pernah nggak ada masalah di antara komunikasi? ada miskomunikasi ya? Ya, ada komunikasi. Pertanyaan ke-7, apakah terdapat komunikasi non formal di luar pekerjaan? Bagaimana pengaruhnya terhadap suasana kerja, misalkan itu di luar pekerjaan itu ngobrolin sharing sama teman-teman karyawan yang lain, dan itu pengaruh terhadap chemistry sesama karyawan nggak? Wajar ngobrol palingnya di sini ada. di sekitaran sini nggak ya, pas kerja juga kalau pas yang santai. Nah, pertanyaan ke-8, apa kendala atau masalah komunikasi yang paling terjadi di perusahaan ini? Misalkan apa sih masalah yang terjadi di KIKP ini dalam komunikasinya? Paling masalah penyataan kan. Oh, jadi kan pas lagi ramai sih kalau tadi Dari contoh permasalahannya mungkin ada sulit dihubungi atau mungkin atau dari misalkan dari atasan ke A sendiri gitu ada dari atasan itu informasinya itu nggak jelas atau ada aja. Untuk permasalahannya sendiri kan kalau misalkan dari permasalahan yang tadi udah dijelasin ya, kalau dari perusahaan itu kan masalah komunikasinya itu gimana? Paling langsung datang. Dalam ngobrolin ya. sama-sama. Lalu di sini gimana perusahaan itu menangani konflik atau kesalahpahamannya yang terjadi tapi di lingkungan kerja itu langsung konfliknya tuh pas mungkin lagi sambil melayani customer gitu. Paling ada sedikit soal. Ada yang mungkin permasalahan Tapi gitu ya kalau misalkan depan customer nggak mungkin dilihat Harus profesional. Terus bagaimana perusahaan ini menjaga hubungan baik dengan pelanggan, juga pemasok atau supplier dan juga mitra bisnis. Mungkin sebelumnya dari TIKP ini ada mitra bisnis sama atau cabang atau hanya di sini? Cabang kita ada 2 yang baru. berarti pusatnya di sini. Ada sini pertama dia. Terus
yang tadi sudah diomongin, kira-kira menurut A sendiri itu apa yang perlu diperbaiki biar komunikasinya itu lebih efektif? Itu kan tadi ada beberapa masalah, ada permasalahan, ada miskom, ada konflik juga sama karyawan. Ada informasi yang kurang jelas. Menurut A itu aspirasi apa sih yang A pengen dibuat yang ke depannya kalau di bidang ini? Yang paling kalau misalnya untuk berubah itu ya kita harus sesama apa sih, kalau misalnya itu jangan miskomunikasi. Ya, saling paham satu sama lain. Itu dari komunikasi juga harus jelas dari penyampaiannya. Mungkin kalau misalnya tadi tadi dari profil perusahaan boleh. Yang biasanya ada apa nama perusahaan ini ya? Nama perusahaannya itu TKP katanya. Kapan usaha ini didirikan? Kira-kira aja. Kira-kira 5 tahun ke depan. Oh, 5 tahun. Berarti 5 tahun belakang ya? 2021 atau tidak? Bergerak di bidang apa usahanya? Ya pending berarti. Berapa jumlah karyawan yang bekerja saat ini? 5 karyawan. Siapa pendidik atau pemilik usaha ini? Paling kalau ini sih ada yang di bagian apa? Profesor di Di Universitas Semoga juga. Kalau namanya Profesor Angelo. Sama tentang bagaimana struktur organisasi perusahaan ini? Kayak mungkin dari staff, dari atasan, dari yang punyanya, usahanya. Atau dari atasan langsung ke karyawan semua? Iya, sama kayak. Oh, langsung. Maka tugas dan tanggung jawab masing-masing itu di bagian masing-masing. Misalkan A di bagian barista atau yang lain bagian yang lain juga. Yang paling rata-rata semua kebagian seperti ini. Masalah bagian Kalau dari sistem kerjanya bisnis atau apa itu? Oh, mungkin kenapa TKP ini didirikan itu di sini? Tapi kan ya kalau kesehatan kita pakai Inggris untuk kayak untuk kayak apa yang perkuliahan atau sebagainya. Jadi target market itu akan melihat ya.